Perempuan hebat sebagai penolong, perempuan hamil, perempuan melahirkan, perempuan membesarkan anak, perempuan menyusui, perempuan juga penolong bagi suaminya. Tidak lengkap kalau perempuan itu tidak ada. Perempuan itu memang luar biasa. Perempuan itu menjadi berkat. Perempuan itu meregenerasi. Bahkan regenerasi sangat perlu. Begitu juga Rasul Paulus. Dia meregenerasi Timotius sebagai anak rohaninya. Dia mau supaya Timotius melanjutkan pelayanannya. Maka di sisa usianya yang sedang sekarat, dia berkata kepada Timotius yang masih muda, tunaikanlah tugas pelayananmu, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan kuasailah dirimu dalam segala waktu, tempat, dan keadaan. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sebagai perempuan hebat atau sebagai pendeta perempuan, ada 4 hal yang harus diperhatikan, dipikirkan, dan dilakukan. Pertama, kuasailah dirimu, bukan situasi atau keadaan yang menguasai kamu, tetapi kamulah yang harus menguasai diri dan menguasai situasi itu. Kuasailah lidahmu, kuasailah perkataanmu, kuasailah hatimu, kuasailah matamu, dan kuasailah seantero kehidupanmu. Cukupkanlah kebutuhanmu dengan yang kau miliki. Pikirkanlah kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Jangan kau melihat dan meniru takaran orang lain, tetapi sekali lagi pikirkanlah apa kebutuhanmu. Langkah kedua, sabarlah menderita. Sebagai pemberita Injil, pasti menghadapi penderitaan, serba salah, salah duduk, salah berdiri. Benar menurut kita, belum tentu benar menurut orang lain. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain. Tetapi belajarlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam penderitaan, Dia tetap memiliki kasih. Di dalam penderitaan, Dia tetap memiliki pengampuan. Fokus kita adalah kepada Tuhan, bukan kepada pujian atau dipahami oleh orang lain. Langkah ketiga, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Rasul Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah merupakan keharusan dan merupakan prioritas. Keempat, lakukanlah tugas pelayanan. Pelayanan adalah prioritas. Apapun kesibukan, pekerjaan, tetapi pelayanan tetap diprioritaskan. Kesibukan di rumah, kesibukan di luar rumah, tetapi tetap mendukung di dalam pelayanan. Keempat, tunaikan tugas pelayanan. Apapun kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri, tetapi pelayanan adalah hal yang harus utama, hal yang harus dilakukan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kamu. Sebab Allah yang memilih kamu dan Allah yang mempercayakan pelayanan itu kepada kamu. Lakukanlah dengan baik untuk menyenangkan Tuhan yang mengutus kamu. Perempuan hebat di gereja Metodis adalah Susannah Wesley. Susannah Wesley adalah istri dari Samuel Wesley, ibu dari John Wesley. Susannah Wesley bukan seorang pendeta dan bukan juga pengkhotbah mimbar, tetapi dia adalah ibu yang biasa, ibu yang selalu berdoa, ibu yang kuat, ibu yang senantiasa mendidik anak-anaknya dengan baik.
Sehingga dengan didikan Susanna Wesley, putranya John Wesley, adalah menjadi seorang pendeta, pengkhotbah yang baik yang dikenang oleh gereja Metodis yang disebut sebagai pendiri gereja Metodis. Puji-pujian untuk istri yang cakap dari Amsal 31 ayat 28 sampai ayat 29. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Perempuan hebat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi kasih dan pengampunan. Tidak perlu menutup mulut orang, tetapi Tuhan menganugerahkan dua tangan untuk menutup telinga, supaya tidak fokus dengan perkataan orang, tetapi fokuslah kepada perkataan Tuhan dan firman Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat. Buatlah dirimu dan keluargamu sebagai khotbah yang hidup, kitab yang terbuka, yang dapat dilihat, yang dapat diteladani oleh orang banyak.